Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat mobil yang mengangkut jenazah Brigadir RAT tiba di rumah duka di Perum Kalasei, Indah, Kabupaten Minahasa. Bahkan sang istri sempat pingsan tak kuasa melihat peti jenazah suaminya saat dibawa masuk ke dalam rumah. Selain pihak keluarga, sejumlah kerabat korban dari aparat Polresta Manado turut mengantar jenazah korban. Jenazah Brigadir RAT tiba di Bandara Samratulangi, Manado pagi ini dan rencananya akan dimakamkan di TPU Kalasei, Kabupaten Minahasa. Pasca tewasnya Brigadir RAT di Mampang Perapatan 4, Jakarta Selatan, tidak terlihat aktivitas pemilik ataupun penjaga rumah. Sementara Kasih Humas Polresta Manado mengungkapkan jika Brigadir RAT ke Jakarta dalam rangka cuti bukan sebagai tugas pengawalan. Meski pernyataannya dibantah Novita Hussein, istri Brigadir RAT. Dari Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Emak-emak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, antusias mengikuti lomba mangharui atau lomba menangkap ikan tanpa alat bantu di sebuah kolam buatan yang berlumpur. Lomba berlangsung seru lantaran para peserta kesulitan menangkap ikan gabus, lele, dan belut yang licin di kolam berlumpur berukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter. Lomba mangaruhi merupakan salah satu kebudayaan peninggalan dari nenek moyang di mana dulunya mereka menangkap ikan tanpa alat bantu dan tidak merusak lingkungan. Di zaman modern ini, lomba kembali digelar sebagai upaya untuk melestarikan adat Dayak Kalimantan Tengah. Ikan di mana? Di sungai. Di sungai? Ya, Waktu kecil? biasanya. Waktu kecil waktu itu? Ya. Jadi sekarang tidak canggung lagi nangkap ikan? Ruhi ini adalah salah satu kebudayaan dari nenek moyang kita yang pada zaman dahulu ketika mencari ikan itu mereka melakukan aktivitas mengaruhi tanpa alat. Wah, seru ya. Jika kebudayaan tradisional peninggalan leluhur bisa dikemas menarik dan melibatkan kalangan emak dan anak muda seperti ini. Selain melestarikan, kemasan lomba seperti ini juga bisa mengenalkan kebudayaan ke generasi muda dengan cara yang menarik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Satah, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat di akhir pekan ini. Saya Herjuno Syaputra, berikut buletin iNews yang selengkapnya. Gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi di Garut pada Sabtu malam membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Tidak hanya di Garut, guncangan gempa juga dirasakan hebat di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan merusak sejumlah bangunan. Gempa bermagnitudo 6,5 di Garut, Jawa Barat yang terjadi Sabtu malam membuat warga panik. Dari sejumlah rekaman CCTV terlihat guncangan gempa terasa kuat hingga warga berhamburan keluar rumah dan gedung untuk menyelamatkan diri. Kepanikan juga menimpa ratusan pasien di ruang pavilion sehingga harus diungsikan ke halaman RSUD termasuk pasien IGD. Sementara pasien kita turunkan ke bawah, kemudian nanti kita akan bangun tenda di sini supaya baik pasien maupun keluarganya yang menunggu ada tempat untuk menunggu sampai situasi dinyatakan tenang dan aman, baru nanti kita lihat kebijakan selanjutnya dari pemerintah daerah. Warga menyebut guncangan dirasakan berdurasi sekitar 1 menit. Gempa ini tidak hanya dirasakan di Garut, namun juga dirasakan di Sumedang, Tasikmalaya, Bandung, Cianjur, dan sejumlah wilayah lainnya di Jawa Barat. Akibat gempa, sejumlah rumah dan bangunan di Jawa Barat termasuk masjid dilaporkan rusak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini masih mendata kerusakan dan kemungkinan adanya korban. Sementara itu, getaran gempa Garut juga dirasakan kuat di Jakarta dan sekitarnya. Penghuni salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan panik dan berhamburan keluar gedung. Gempa juga membuat perjalanan kereta api di wilayah Daop 1 Jakarta sempat dihentikan.
Puluhan penghuni salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan ini panik dan berhamburan keluar gedung saat merasakan gempa yang terjadi Sabtu malam. Tidak hanya orang tua, penghuni yang membawa anak-anak pun turut dibawa keluar gedung untuk mencari tempat yang lebih aman. Penghuni apartemen menyebut gempa dirasakan sangat kuat selama kurang lebih 1 menit. Kita juga sempat dengan pengumuman di kaca atas, banyak orang ya, turun ke bawah, ya udah kita ikut. Itu dari lantai berapa, Bapak? Kita di lantai 11. Ini tadinya sempat kan anak-anak di mobil gitu. Biar langsung diusin di mobil, dia langsung jalan gitu jika terjadi apa-apa ya, dulu gitu mereka. Kuatnya guncangan gempa juga membuat perjalanan kereta api di wilayah Daob 1 Jakarta sempat dihentikan. Salah satunya kereta komuter lain jurusan Jakarta Kota Bogor yang langsung menghentikan perjalanan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Usai dilakukan pengecekan jalur dan dipastikan tidak ada retakan, perjalanan kereta kemudian dilanjutkan. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Sulawesi Selatan banjir bandang dan longsor melanda sejumlah titik di Kabupaten Nrekang pada Sabtu malam. Air bah mendadak mengalir deras menggenangi jalanan pusat kota, sejumlah rumah warga dan gedung perkantoran. Aliran deras banjir menerjang kawasan pusat kota Nrekang, Sulawesi Selatan Sabtu malam. Sejumlah gedung perkantoran dan ratusan rumah warga di wilayah Bamba pun terendam banjir. Air sudah sampai di lutut. Bahkan kantor Mapolres Nrekang turut tergenang hingga beberapa mobil yang terparkir terendam. Banjir disebabkan meluapnya sungai dampak dari hujan deras yang juga menyebabkan akses jalan Trans Sulawesi Nrekang Toraja lumpuh. Selain banjir bandang, terjadi juga longsor di 2 titik di Kulinjang, Kecamatan Nrekang, serta pohon tumbang. Hingga kini pihak BPBD Kabupaten Nrekang masih mendata jumlah kerusakan akibat bencana ini. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Beragam koleksi mobil mainan dipamerkan dalam event balap mobil mainan yang digelar di sebuah mal di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, para pengunjungnya juga bisa mengikuti beragam tantangan seru aksi balapan yang berhadiah. Ratusan tipe dan model mobil mainan dipamerkan dalam event Hot Wheels Let's Race yang diselenggarakan di Mall Living World Alam Sutra, Tangerang, Banten. Hot Wheels Let's Race menghadirkan beragam koleksi terbaru dan collector items serta berbagai jenis merchandise. Pengunjung juga bisa mengikuti beragam challenge seru dan berhadiah, mulai dari melakukan aksi balapan dan berputar di arena loop track. Bisa banyak banget nyobain untuk beragam permainannya. Jadi ada Ultimate Garage, terus ada Let Race-nya sendiri, terus juga ada yang Monster Truck juga untuk anak-anak bisa cobain main di area ini. Nah, event yang digelar dari tanggal 24 April hingga 5 Mei mendatang ini bisa menjadi pilihan bagi Anda untuk mengisi waktu libur akhir pekan bersama keluarga. Dari Tangerang, Banten, Muharlin Yudi Richard, iNews melaporkan. Meski tergerus zaman, salah satu warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta masih setia mengkoleksi atau menyimpan kaset pita audio untuk mendengarkan musik. Tidak kurang dari 700 kaset dikoleksi sejak era 80-an silam dan masih bisa diputar sebagai pengobat rindu. Alunan musik dari sebuah pita kaset yang diputar dari tape deck atau pemutar musik ini barangkali sudah jarang kita temukan ya. Di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, seorang kakek bernama Ngadiwon atau yang akrab disapa Mbah Wondo hingga kini masih setia mendengarkan musik dari kaset pita audio. Tidak hanya mendengarkan musik dari pita kaset yang disebutnya mempunyai ciri khas, Mbah Wondo bahkan mengoleksi sekitar 700 kaset sejak era 80-an silam. Lihat saja, deretan artis papan atas masa itu tersusun rapi di rak sederhana di ruang tamu miliknya. Pria yang berusia 63 tahun ini bahkan rela berburu kaset ke sejumlah kelitikan atau pasar loak demi mendapatkan kaset yang diinginkan. Meski banyak yang menawar koleksi kasetnya dengan harga tinggi, sampai saat ini ia tolak.
karena mimpinya ingin membuat museum ini. Modalnya dikasih Pak Lek saya dengan barang-barang lawas itu, langsung saya berkembang mencari, artinya biar tambah koleksinya seperti itu. Jadi berangkatnya saya dikasih Pak Lek saya barang lama, terus saya berkembang hingga seperti ini yang saya punya. Selain kaset, ia juga mengoleksi puluhan tape dan radio kuno di rumahnya yang dulunya ia beli kisaran harga 50 hingga 350 ribu rupiah. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan.